Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Selamat pagi Cakri. Akhirnya berjumpa kembali begitu ya? Berjumpa tatap Akhirnya muka. tatap muka, tapi tetap jaga jarak. Itu dia. Oke. Nah ini kalau dilihat untuk indeks kita yang tadi dibuka menguat, kemarin juga ditutup menguat. Kalau dilihat dari IDXi Diary, ini 1 sampai 3 Juli warnanya hijau semua. Apakah memang pasar banyak diliputi oleh sentimen positif atau seperti apa? Anda melihatnya seperti apa? Pertama, indeks yang saat ini kalau kita lihat mendekati level psikologis 5.000 yang berada di angka 4.966, itu menjelaskan sebenarnya apresiasi pasar itu masih dapat mengalami kenaikan. Karena apa? Karena sangat dekat dengan level psikologis 5.000. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat kinerja global market seperti Dow Jones, S&P 500 dan sebagainya, walaupun tingkat volatility-nya tinggi, tetapi dalam situasi seperti ini volatility itu justru dibutuhkan. Bukan berarti naiknya turun drastis, turunnya turun drastis, tetapi sekarang hal tersebut sudah disikapi dengan cara pelaku pasar untuk masuk kepada new normal trading. Gitu. Jadi mereka sudah masuk kepada trading fase, pun sudah new normal begitu fasenya fasenya pun sudah ya. New normal, melihat pasar pun juga new normal. Dulu kan pada saat normal, aduh kenapa ya turunnya turun dalam banget, kenapa naiknya naik tinggi banget, aduh kenapa tidak menentu. Tetapi apa? Pasar sudah adaptif sekarang begitu ya. Dengan sikap adaptif tersebut mereka justru melihat tingginya volatility atau tingginya fluktuasi itu sebenarnya menjadi satu sentimen positif bagi pelaku pasar. Nah untuk itu pasar mencari underlying yang paling dominan di market. Nah terutama underlying tersebut berasal dari komoditi, antara lain adalah harga emas yang cenderung menguat dan berhasil berada pada level 1.800 US dollar per troy ounce. Kemudian minyak dunia yang sebelumnya mengalami koreksi dari angka 20 hingga 19 US dollar per barrel, akhirnya per minggu ini udah berada di level 40 US dollar per barrel. Nah untuk itu di sana kita bisa memaknai bahwa sebenarnya perilaku transaksi tersebut ada dalam situasi yang sangat agresif, tetapi mereka menetapkan transaksi tersebut untuk jangka pendek. Nah untuk itu kita lihat perilaku bursa pun demikian. Mereka akan testing dulu di angka 5.000 dan sentimen positif dari global market itu antara lain adalah kinerja Dow Jones sendiri. Dow Jones walaupun tidak berhasil menguji level tertingginya. Iya, ini pun terkoreksi kembali begitu kemarin tutup. Tetapi koreksi-koreksi yang terjadi tersebut masih masuk dalam batas toleransi karena apa? Kebetulan underlying dari komoditi itu masih menjadi pelipur lara atau menjadi substitute obatnya juga begitu ya. Tapi kalau dilihat dari dalam negeri sendiri, apa yang mempengaruhi indeks begitu? Kalau kita lihat Dow Jones ini kembali terkoreksi, Asia memang seluruhnya hijau begitu. Apa yang paling mempengaruhi indeks kita dari dalam negeri sendiri seperti apa? Tentu sentimennya? Indeks harga saham gabungan sekarang memperhatikan kondisi regional Asia, pergerakan regional Asia dan memperhatikan futures market yang akan dibuka setelah makan siang ini. Artinya regional Asia yang saat ini berada dalam teritori positif itu memberikan sinyal bahwa future index seperti Dow Futures, kemudian S&P Futures, kemudian Nasdaq Futures itu dapat memiliki potensi kenaikan. Nah untuk itu sesi 1 dan sesi kedua indeks saya kira masih berada pada teritori positif karena regional Asia saat ini sedang kondisinya juga sedang menghijau ya, menguat ya. Apa yang perlu diantisipasi oleh pelaku pasar melihat ini kecenderungannya memang volatile, tapi volatile ini masih di ambang batas wajar. Tapi kita tentu mengharapkan IHSG bisa menembus level 5.000 lagi dan sekarang nampaknya juga terus menguji level resistansinya. Karena tadi saya berbicara mengenai underlying, maka kita bisa memperhatikan sektor energi. Jadi ada harga emas, harga minyak. Nah, kita akan tap in sentimen tersebut kepada sektor yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu sektor energi dengan hasil produk tambang antara lain adalah nikel, kemudian batu bara, kemudian minyak sendiri, kemudian timah dan emas itu menjadi pilihan. Nah, untuk itu dalam mewakili komoditi tambang ini, maka saham pilihannya antara lain adalah timah, tins, kemudian antam, kemudian ETMG, kemudian Adaro, kemudian PTBA. Hampir seluruhnya begitu ya? Hampir seluruhnya mayoritas tambang karena kalau kita ingin
melihat sentimen lainnya, rasanya itu belum utuh karena apa? Kebetulan underlying ini yang dapat menjadi satu trigger. Kalau kita melihat sektor lainnya, sebut saja apakah itu perbankan, Ya, kemudian perbankan juga nampaknya apakah masih itu retail. cukup volatile, Sekarang ya. retail belum perform. Telco mungkin masih Saya kira megang begitu untuk saat ini? Telkom itu saya kira bisa menjadi pilihan. Oke. Ya, jadi skenario-nya adalah satu, memperhatikan sektor pertambangan. Kemudian yang kedua, skenario kedua adalah memperhatikan saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar, big caps. Big caps, Nah, jadi kita tidak bisa saat ini melihat small cap menjadi pilihan, pun kita tidak bisa melihat mid cap menjadi pilihan. Nah, karena apa? Volatility itu selalu berhubungan dengan volume transaksi. Yeah. Nah, untuk itu big caps ini yang paling dominan, dan dominasi volume transaksi big caps ini jauh lebih besar. Untuk itu pilihannya tadi apakah itu Telkom, apakah itu perbankan yang khusus memiliki kapitalisasi besar seperti Mandiri, kemudian BRI dan BNI. Oh, BRI. Termasuk BBCA. Oke. Kalau untuk sektor-sektor, apakah itu juga termasuk tadi yang Mas Luki sebutkan, termasuk sektor-sektor yang juga akan menopang indeks kita untuk hari ini? Itu complementary, ya, sektor itu sektor pilihan. Tetapi kita harus punya skenario sektor pilihan utama. Nah, pilihan utamanya ada di pertambangan. Kemudian pilihan yang kedua itu tidak pada sektornya, tetapi kita harus melihat saham yang memiliki kapitalisasi besar. Terutama kita harus memperhatikan saham-saham yang masuk dalam anggota LQ45. Karena apa? Dalam situasi volatility kita juga membutuhkan liquidity. Kebetulan 45 saham yang masuk dalam kategori LQ45 saat ini itu dapat menjadi pilihan sebagai alternatif. Bukan sebagai sektor pilihan utama. Baik, jadi memperhatikan sebenarnya ada sektor utama dan juga sektor alternatif ya begitu ya. Tapi Mas Luki, ini sudah kita lihat ya di 4.000, saat ini sudah di 4.976 begitu sekarang indeks. Kapan bisa kembali lagi ke 5.000? Apakah sebesar apa optimisme pasar untuk bisa masuk lagi ke level 5.000? Seharusnya dan idealnya itu pekan depan. Karena apa? Pekan depan, ya, jadi kita diskusi ini akhir pekan, di mana selama satu pekan sebelumnya indeks itu selalu ingin mencoba testing angka psikologis. Kebetulan belum sampai, dan kebetulan pada saat pembukaan kali pertama ini adalah angka tertinggi pada pekan ini gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat investor atau pelaku pasar tuh pingin lari, ceritanya ini bukan jalan cepat lagi, ceritanya pingin sprint. Sprint, lari cepat sampai ke angka tertinggi. Tetapi kalaupun tidak tercapai, artinya apa? Angka 5.000 itu harusnya dapat diuji pekan depan, karena sentimen di pekan yang akan datang itu cukup baik. Pertama seperti euforia pelaku pasar untuk melihat, oh, emas berarti setelah menguji angka 1.800 US dollar per troy ounce, maka bisa jadi emas itu akan mendekati angka berikutnya, yaitu angka psikologisnya juga, yaitu 2.000. Nah, artinya sekarang adaptif sikap bagi pelaku pasar itu selalu melihat angka psikologis sudah dekat belum. Kalau sudah dekat berarti apa? Ini willing to trade, tetapi memang temponya sangat pendek. Begitu juga targetnya kan, dari 4.976 itu ke 5.000 itu sebenarnya sangat singkat. Dari 1.800 ke 2.000 itu juga spreadnya juga tidak terlalu besar. Artinya skenario yang dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi adalah melakukan transaksi jangka pendek dengan size yang besar, tetapi resiko yang harus disikapi adalah resiko jangka pendek. Jadi kita outlook-nya tidak bisa jangka panjang, karena ke depan juga global market sedang mempersiapkan election, Donald Trump mau election. Kemudian berikutnya lagi OPEC sedang mengkalkulasi lagi bagaimana sih cadangan. Jadi bisa dunia memanfaatkan di waktu yang singkat ini dengan peluang yang juga tidak terlalu lebar begitu ya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Luki telah hadir bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell.